dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Dengan wawasan kebangsaan yang baik, ini masyarakat akan lebih menghargai kebinekaan. Contohnya adalah kesetaraan. Kalau ini disadari, mereka tidak bisa kemudian membeda-bedakan klan mereka lebih mulia ya ketimbang kita sebagai pribumi ada. Oh itu ahwal kita ini itu kan, itu tidak ada kalau kita memang masyarakat kita benar-benar memahami tentang kebinekaan. Nah yang kelima ini, penguatan semangat nasionalisme perlu diajarkan. Kenapa? Karena semangat cinta tanah air dan kesetiaan pada cita-cita kebangsaan ini penting untuk melawan segala bentuk upaya yang merusak persatuan bangsa ini melalui manipulasi sejarah yang nantinya dampaknya ini menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, baik, sebelum diatur lagi oleh moderator, saya minta 30 detik ya, 30 detik sebentar. 30 detik saya besarkan dulu karena mau menampakkan tulisan. Sebentar kawan-kawan. Oke. Yang pertama izin ya untuk siapa tadi? Oke, Kang Mas Nusantara Bangkit ya. Izin. Iya, izin jangan pakai pluralisme, tapi pakai pluralitas. Karena pluralisme itu sebuah paham yang mengatakan semua agama sama, kita nggak sama. Itu ya udah paham ya, pluralitas, keberaneka-ragaman, bukan semua agama sama. Mohon izin, mohon maaf. Terus menanggapi Prof asumsi tadi, ya itu benar sekali ya. Gerakan ini bukan oknum satu, oknum dua, enggak loh. Terstruktur, ESM, sistematis dan masif. Habib ini di kota ini, Habib itu di kota itu, bicaranya sama loh. Pengklaiman, bagaimana mereka lah yang memerdekakan negeri ini. Jadi terstruktur itu, satu komando. Ya, ini walaupun praduga ya, saya tidak langsung menuduh. Tapi praduganya dari gejala yang ada, mereka tuh terstruktur. Kemudian tambahan ya. Ada Julie Lin ya, seorang Swedia, menulis buku How to Conquer a Nation, bagaimana menaklukkan sebuah bangsa, artinya untuk menjajah. Ada 3 poin yang utama. Ini kaitannya ada di sini, termasuk dari Kang Mas Nusantara Bangkit tadi. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Makanya Wali Songo di Baalawi kan terbukti bukan. Ini saya udah nerangkan juga. Nggak ada kaitannya Wali Songo dengan Baalawi. Mereka sudah menyebarkan Islam termasuk lewat jalur Aceh, Samudra Pasai, masuk nanti ke tanah Jawa. Nggak ada hubungannya dengan Baalawi. Kemudian dikaburkan sejarah pahlawan-pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro Baalawi, semuanya dibalawikan sampai detik hari-hari, bulan-bulan menjelang kemerdekaan. Yang pertama, kaburkan sejarahnya, ya, dibikin bingung. Karena yang ngomong kan cucu Nabi, masa lo nggak percaya? Gua kutuk jadi jambu monyet, pala di bawah, mau kan gitu kasarnya. Yang kedua, setelah dikaburkan, rusak, hancurkan bukti-buktinya. Manuskripnya Belanda tuh bawa tuh, nggak cuma emas permata doang, manuskrip kitab-kitab dibawa, lalu dikarang-karang Wali Songo. Contohnya Sunan Kalijaga. Masa orang belajar Islam suruh bertapa? Kan nggak mungkin itu sebuah kebohongan, cerita karangan Belanda. Jadi dihilangkan bukti-buktinya, mereka nggak punya jejak lagi. Yang ketiga, katakan bahwa moyang mereka primitif dan botol. Makanya saya pernah dengar itu sakit hati sekali. Kalau kami, leluhur kami tidak datang, leluhur kalian itu masih menyembah batu dan pohon. Kurang ajar. Lanjut host, moderator, standby. Siap. Saya menghormati dulu Tengku, barangkali ada narasi atau yang ingin disampaikan Tengku. Silakan Tengku, sebelum saya nanti membuka satu video lagi. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga dalam kendaraan hampir nyampe ke kediaman. Nanti saya akan menerangkan bagaimana metodologi pembegalan nasab, karena saya spesialis dalam penelitian nasab. Adapun terkait masalah sejarah,
pembelokan sejarah dan makam itu belum saya dalami, tapi pendalaman saya yang paling penting adalah terkait pengakuan atau pembegalan nasab, ya, pembohongan sejarah dengan mengatasnama diri sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW agar mereka mampu dan dipercaya untuk berbuat apapun di bumi pertiwi ini. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ya, jikalau mereka orang-orang yang membela Ba'alawi dengan mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang asli, sementara mereka nasab yang tidak bisa dibuktikan dengan teori ilmiah ilmu nasab, maka tolong sampaikan kepada Bani Mukibin dan Bani Ba'alawi, berikan metodologi mereka bagaimana cara mereka memverifikasi nasab palsu. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Intinya pemalsuan nasab itu adalah salah satu metodologi untuk merubah struktural sejarah bangsa. Dengan demikian mereka akan punya kekuasaan dan luasa untuk membegal negara ini. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Baik, Tengku, terima kasih. Untuk sementara host izin saya buka video dulu, kemudian ditambah narasi sedikit oleh saya ya, biar kita tidak asumsi, ini faktanya gitu loh. Silakan diatur aja moderator. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Kapiten Patimura itu bukan Thomas tapi Ahmad Lusi. Bukan Thomas Matulesi tapi Ahmad Lusi. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang mempermainkan sejarah kita sehingga bangsa-bangsa sekarang anak cucunya tidak paham tentang para pejuangnya di masa lalu? Siapa Ahmad Lusi itu? Beliau itu adalah seorang pejuang. Beliau itu adalah seorang kiai. Beliau itu adalah seorang pemimpin pesantren. Keturunan Thomas Matulesi juga masih ada hingga sekarang. Status mereka sebagai keturunan Kapitan Patimura juga diakui oleh negara. Semua pengakuan dari keluarga dan keturunannya menyebutkan kalau Kapitan Patimura bernama Thomas Matulesi dan berasal dari keluarga penganut Kristen Protestan. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Kapiten Patimura itu bukan Thomas tapi Ahmad Lusi. Bukan Thomas Matulesi tapi Ahmad Lusi. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang mempermainkan sejarah kita sehingga bangsa-bangsa sekarang anak cucunya tidak paham tentang para pejuangnya di masa lalu? Siapa? Oke, nah ini dia bukti pengklaiman bahkan umat Kristen pejuang kita Matulesi yang sampai saat ini ada keturunannya, itu beliau adalah Kristen Protestan, itu dibaalwikan. Salah satunya, ini bagaimana kalau mereka umat Kristen juga yang mempunyai kebanggaan tentang pahlawan dari agamanya atau dari saudaranya diaku-aku. Ini kan sudah memecah-mecah, sementara mereka tahu itu Habib ini adalah Islam. Saya Islam, kita Islam. Apakah ini tidak menyulut kebencian kepada kita ketika pahlawan yang mereka banggakan dari umat Kristen dicaplok-caplok, diaku-aku, diklaim-klaim? Ini bukti mereka yang mengatakan, bukan kita. Kalau kita yang ngomong bisa jadi kita ini tidak punya fakta, tidak punya data, dan kita hanya hoak. Tapi mereka yang ngomong bahwa Matulesi ini adalah Habib Ba'alwi. Kira-kira gimana perasaan mereka, para keturunannya? Silakan ditanggapi, monggo. Metode dalam, izinkan saya berbicara sejenak. Ketika metodologi membuktikan faktual sejarah, apakah Kapiten Patimura itu adalah Kiai Haji Ahmad apa tadi itu? Ahmad Musi, atau
dalam nama lain yang disebutkan oleh keluarganya atau keturunannya. Yang perlu kita verifikasi hari ini, kalau memang Kapiten Patimura itu adalah Kiai Haji Ahmad Musi, silahkan tunjukkan ya bukti sejarah bahwa beliau itu seorang kiai. Pertama, pesantrennya mana, kuburannya mana, ya. Terus adakah peninggalan lain seperti karya tulisnya dan peninggalan lain seperti anak cucunya yang merupakan dari Kiai Haji Ahmad Musi? Atau boleh jadi di zaman itu ada namanya Kiai Haji Ahmad Musi juga mengikuti perang melawan Belanda, tetapi bukan orang yang sama dengan Kapiten Patimura. Nah, ini harus diverifikasi sejarah ini. Maka oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan penipuan dan dengan mengklaim, walaupun apapun ceritanya, klaim sepihak, klaim sejarah bahwa itu adalah si Anu dan si Anu, itu adalah kejahatan moral yang sangat tinggi di dalam republik ini. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, saya sambung ya sebelum ke teman-teman yang lain. Dengan penuh cinta dan kehormatan kepada Ustadz Adi Hidayat yang saya kagumi, saya muliakan keilmuannya, masih menjadi tanda tanya bagi saya. Apakah beliau benar-benar meneliti, nggak harus turun ke lapangan ya, sumber informasi yang dia terima, lalu beliau sampaikan kepada publik. Contohnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, itu adalah miliknya Habib yang sangat cinta kepada Indonesia. Ini data ini dari mana? Kemudian bicara tadi, saya rangkum, boleh saja seseorang mengklaim bahwa dirinya atau orang ini adalah seperti ini, tapi tunjukkan bukti untuk bisa divalidasi. Contohnya, mana kitab-kitabnya, barangkali namanya ulama kan pernah nulis. Ya, secari kertas kayak segaris pena kayak harusnya ada kalau kelas ulama, bukan nelayan misalnya kan. Kemudian pesantren, pemimpin pondok pesantren, pesantrennya apa, anak cucunya masih hidup loh, ditanyakan. Kok main terabas aja bahwa Ahmad Matulesi dari nama aslinya Kapten Patimura, Kapiten Patimura. Itu tambahannya moderator, silakan standby. Iya, siap. Silakan yang lain, monggo. Saya Monggo, siapa ini? menambahi dari Iya, video boleh. tadi, saya lihat dari sisi motif ya, motif pembelokan sejarah atau revisi sejarah yang dilakukan oleh mereka itu, pertama memang adanya kepentingan politik dalam hal ini adalah memperkuat keberadaan atau legitimasi mereka di Indonesia, itu ya. Yang kedua adalah memang manipulasi ideologi ya, dimana ideologi atau ajaran yang dia bawa itu kan seolah-olah itu kemudian dengan memba'alawikan tokoh pejuang kita itu kan, itu nantinya dapat membangun persepsi masyarakat bahwa ajaran yang dia lakukan pada nantinya itu adalah benar. Yang ketiga adalah memang kebutuhan sosial dan peran mereka, di mana dengan merevisi atau memanipulasi sejarah itu adalah identitas keberadaan klan Ba'alawi yang dulu-dulunya terpinggirkan, itu akhirnya dia ada di depan. Seperti itu kira-kira kurang lebih motifnya. Terima kasih. Okey, aku lanjut juga sebentar ya. Sebelum aku nak pamit juga dah agak ngantuk ni. Untuk Ustaz Mulai. Jadi gini ya, jadi saya untuk pengikut-pengikut yang fanatik inilah, pengikut buta ini, janganlah kalian berlebih-lebihan gitu dengan mereka ni ya. Bayangkan di sana ada wali merokok ndak pakai baju, bilang wali. Pilok sana sini apa mobil orang dibilang wali, ada ndak pakai baju, ndak apa, kerana dia pakai gelar Habib kan wali kan. Jangan seperti itulah, tak usahlah. Itu berlebih-lebih namanya tu. Hulu berlebih-lebih. Kita ni semua wali Allah tu kita semua ni lah, ya kan? Yang bertakwa itu semua jadi wali kita. Jangan mengklaim-klaim kayak mereka tu lalu kan percaya full, datang ke kubur ngambil berkah. Tak usah seperti itu. Datang dekat kubur, dekat kau je sana,
doakan untuk orang kubur, kasih salam orang kubur. Jadi pas TBC udahlah cukup dah sekarang. Kita udah pada zaman sekarang ni. Tinggal kau buka aja di dunia ni. Di tangan kau ni, ilmu tu di tangan kau, tinggal kau mau memilah aja mana yang hak, mana yang batil, tinggal kau memilah, ya kan, dengan akal budi, dengan dengan keikhlasan kau cari ilmu tu, ya. Jangan lagi lah, berhentilah, cukup lah. Dan kita pun direndah-rendahkan oleh mereka mengklaim kalau mereka memang punya ni, ngapa mereka tidak diberi amanah sama Allah untuk jaga Mekah, untuk jaga Madinah, malah ngaku sana sini. Aku terus terang, ada kawanku berapa orang kuliah di Arab Saudi, di mana aku tanya-tanya, malah di Yaman sendiri, ya, gimana orang-orang yang sana yang bergelar-gelar Habib di mana? Tidak ada, sana senyap je kita, tidak ada mereka. Malah kalau yang di Madinah atau di Mekah itu mereka malah menjaga diri. Memang masih ada karena mereka ni haram menerima sedekah, kalau nak salah aku lupa, itulah pokoknya haram mendapat zakat dan sebagainya. Mereka menjaga diri, tidak pernah mereka kayak tempat kita ni mengagung-agungan sebelah, karena mereka sangat-sangat patuh dengan ajaran Rasulullah, ya, datuk mereka itu kan, ya kan, yang kata Rasulullah ada 3 atau 4 yang tak hilang dari umat itu kan, atau menghina nasab, kemudian merendahkan nasab, kemudian meratapi mayit, itu tidak akan pernah hilang nanti, dia bilang. Nah, orang-orang seperti ini tadi selalu mengagungkan seolah-olah mereka superior di republik ini. Aku bilang ulang lagi bahwa memang saksi hidup dan perjuangan ini masih ada, masih banyak. Tidak ada mereka tu, tidak ada sekali. Ada pun 1-2 lah, tapi tidak digambarkan seperti yang mereka hari ini, ya. Aduh, tersinggung benar aku kadang-kadang dengan mereka ni. Tapi itu adalah kita luruskan aja. Dan ada tadi di bawah dibilang sini apa tadi? Pengikut siapa tadi? Tak, kita netral di sini loh. Kita tidak membela si A si B. Nah, kita membela kita netral di sini. Gitu. Jangan kita gulu kepada sesuatu kan. Jangan juga kita merendahkan sesuatu. Kita netral. Kita selidiki benar-benar. Kalau memang ini mereka untuk internal mereka, silakan gitu. Nah, jangan merendahkan yang lain gitu. Oke, makasih ya. Kalian ku pamit nih. Saya tunggu dengan kawan-kawan semua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Gulak, saya baca doa dan salam buat keluarga di rumah ya. Iya. Ini sebelum ke pembahasan langsung ke yang pokal, setelah semuanya diedarkan itu ke fenomenal gunung es, sekalian saya ingin panaskan juga ini Komal. Saya akan bawakan lagi satu video biar greget. Ini ada seorang Habib bocil yang giginya nggak bisa diatur gitu kan. Kaderisasi ya. Iya, sebentar. Ini memang kurang ajar ini. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah ya, yang model kayak begini nih, yang bocil begini nih, ngakunya Habib. Sebetulnya ini orang-orang bocil kayak begini itu yang merusak marwah para habaib. Ya, berawal dari orang-orang seperti ini. Masa iya Romo Yai Hasyim Asy'ari dibanding-bandingkan sama datuknya? Loh, ini kan kucluk gitu loh. Ini orang. Ya, nah itu dia. Jadi apa namanya, yang bocil aja sudah berani apa namanya mengecilkan kiai kita, ulama kita yang oleh kita sangat dihormati, ya kan. Ini Habib bocil aja sudah ada doktrin seperti itu, seolah-olah ulama-ulama Indonesia itu, ulama-ulama Nusantara itu nggak ada apa-apanya dibanding Habib. Ini prihatin saya. Kalau saya boleh memilih ada 70 Habib, saya mending memilih 1 ustad, bukan kiai lagi, bukan ulama lagi, ustad yang di musola saya hormati. Mereka sudah jelas memberikan ilmu kepada kita, kepada saya ketika mengaji di musola. Lah mereka berdakwah di depan publik, menggeser akidah umat Islam dengan kurofatnya yang menyesatkan.
Aduh, ya Allah, luar biasa ini. Silakan kita ke Gunung Es aja. Oke, izin ya. Silakan. Kita sering kali ya didengarkan tentang pepatah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Saya kira pepatahnya itu nggak salah, ya. Cuma penempatannya ini yang kadang-kadang meresahkan gitu. Ini kan landasannya berarti husnuzon ya. Husnuzon itu kalau kita minim informasi atau buta informasi sama sekali, terapkan itu husnuzon. Lebih baik salah mencintai daripada salah. Tapi kalau informasinya terang benderang, ya tetap kehati-hatian harus kita terapkan, bukan husnuzon. Husnuzon itu kalau kita minim informasi, kita tidak punya informasi, baru terapkan itu pepatah. Jangan digebyah uyah kayak gitu kan. Kalau memang kita diberi segudang informasi tentang banyaknya sekali pengrusakan sejarah, pengrusakan akidah gitu, ini yang saya sesalkan gitu kan. Masih banyak yang termakan. Nabi Muhammad itu diutus untuk menghilangkan jahiliyah. Masa kita mau membela orang-orang yang mau melestarikan jahiliyah gitu kan? Yang mau terus-terusan membodohi bangsa kita gitu. Di negeri ini tidak boleh lagi ada kasta gitu. Muncul lagi pihak-pihak yang masih mau melestarikan sistem kasta kayak gitu. Siapa yang lebih mulia, siapa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi monggo Kang dilanjut. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya sepakat sekali dengan pepatah itu, tapi ketika salah penempatan saya nggak sepakat. Kita salah mencintai is okay daripada salah membenci. Tapi pada kondisi kita memang minim informasi, kita nggak punya informasi. Kalau di posisi yang informasinya terang benderang, ya kehati-hatian untuk memutuskan keputusan yang lebih tepat gitu. Jangan asal merem aja gitu, imani saja, nggak seperti itu Islam itu mengajarkan. Ya, makasih Ustaz Unggul. Siap, seputaran ya menanggapi itu, mungkin juga memperkuat. Saya lebih kepada kritik tekstual. Lebih baik salah mencintai. Kelanjutannya saya nggak bakal dilanjutkan karena itu secara tekstual kalimat sudah benar. Kalau kelanjutannya ini aja, lebih baik salah mencintai. Mana ada yang baik tapi salah. Lebih baik katanya salah mencintai, ya kalau salah bukan baik. Ini tekstualnya aja udah salah penyusunan kata ini. Lebih baik katanya, lebih baik nih salah mencintai, ya kalau salah bukan lebih baik berarti lebih baik benar tidak ya, bisa dibahas ya. Betul nggak Bang Prof? Benar, betul. Iya, ini dalam tekstual aja ini kalau mereka sadar paham, lebih baik salah mencintai. Kritik tekstualnya, kalau lebih baik mana mungkin ada salah. Kalau yang lebih baik berarti baik, tidak ada yang salah. Di sini aja udah gabrul, mereka tuh perasaannya bener lebih baik salah mencintai, makanya mereka itu salah. Istri orang dicintai. Dan saya punya tagar juga, lebih baik menghajar penipu daripada umat tertipu. Itu tegas saja saya, lebih baik menghajar penipu daripada umat tertipu. Sekarang banyak nggak umat tertipu? Banyak. Pintu masuknya adalah darah keturunan Nabi. Tunduk semua, bukan tunduk maaf, takjim semua. Ulama, kiai, ustadz kita takjim semua karena melihat baginda Rasulullah. Tapi setelah dibuka begini, ya Allah, apalagi video-video yang beredar, luar biasa ini. Dan ada grand design yang dicurigai, yaitu fenomenal gunung es. Oke, lanjut host. Oke, udah waktu saya. Ya, lanjut host. Ya, kalau soal ilmu kita nggak pernah
ulama ini, imam ini lebih hebat yang ini enggak ya. Masing-masing punya spesialisasinya. Contoh Ibnu Qurtubi ya, ketika beliau berpendapat mengambil sebuah ayat dari Al-Qur'an, bumi yang dihamparkan, lalu dia berpendapat bahwa bumi itu datar. Wah, ini jadi gorengan. Ini saya bisa cerita panjang lebar, tidak seperti itu. Justru yang menggoreng-goreng, saya bisa buktikan kitabnya mengatakan bahwa bumi ini datar. Di ayat yang lain, pergantian siang malam bagaikan sorban yang dililit. Yang kalau dililit itu kan di benda atau subjek yang sphere. Sphere itu bulat, seperti bola, bukan circle. Circle itu lingkaran seperti koin ya. Kalau dibandingkan keilmuannya, saya mempelajari betul itu karena waktu itu udah siap ya, tapi nggak pernah sempet buat naik karena ada yang lebih penting. Saya mempelajari siapakah Habib Utsman bin Yahya ini ya. Beliau memang mengajarkan sebuah alat keker buat meneropong hilal, menentukan jatuhnya satu Ramadan dan satu Syawal. Itu keilmuan. Tapi apakah beliau ini lebih tinggi ilmunya dibanding Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari? Kita nggak boleh membandingkan seperti itu. Yang mau saya bandingkan simple aja. Mbah Hasyim Asy'ari beliau sangat dimuliakan, tidak hanya para santri tapi pada kiai-kiai yang lain. Mbah Abbas Buntet, Mbah Abdullah Buntet itu ditunggu kedatangannya karena beliau akan menjadi panglima perangnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dalam rapatnya ketika ditanya Bung Karno, apa hukumnya bela negara? Oh, hukumnya wajib. Bahkan ada, saya pernah masih kecil tuh, teman saya yang bapaknya itu diajarin cinta tanah air sebagian dari iman, kurang lebih begitu teksnya. Yang mengeluarkan resolusi jihad itu adalah dari NU, gabungan para ulama, resolusi jihad. Sementara apa yang dikeluarkan dari Habib Utsman bin Yahya? Fatwa bahwa mereka yang melawan kekuasaan Belanda adalah batil dan gurur atau tersesat. Pantes nggak tuh ya, ketika para ulama dalam Geger Cilegon, saya ada bukunya itu ya, Geger Cilegon 1886, habis itu seorang Kiai Abdul Karim kalau nggak salah sama santri-santrinya. Kemudian Geger Tambun ya, dekat itu dengan saya Tambun, habis semua diburu karena fatwa itu ya. Jadi jangan dibalik-balik. Kakekmu yang antek kemudian menjadi seolah-olah pahlawan, ilmunya lebih tinggi. Nggak boleh. Ilmu kita nggak boleh banding-bandingin ya. Tiap orang punya spesialisasinya. Betul bahwa kiai ilmunya banyak, tapi ada yang spesialisasinya. Ini mau ditanggapi dulu teman-teman moderator atau saya sambung udah ke materi? Tanggapi dikit. Sambung materi aja ya biar kita tanggapi dikit ya. Tanggapi dikit lah Pak. Lanjut. Ya, ada yang baru, saya belum sapa dulu, izin. Ya, Ya, ada yang baru, saya tidak tahu namanya ini, hanya ada lihat plus aja. Siapa ya, yang Bang? pasti Tolong kalau dilihat di diperkenalkan. VT saya pasti tahu Pak. Iya, diperkenalkan dong biar kita kenal. Pasti tahu. VT saya lengkap kok. Jiplak Jadi juga gini, sih. sedikit aja Ustadz Unggul. Ilmunya jangan Siap. dibanding-bandingkan, tapi amanah dan hianatnya itulah yang kita bandingkan Ustadz Unggul. Tapi saya Makasih, tuh Ustadz Unggul. bersalut tuh. Salut dengan para imam-imamnya Habib itu. Contoh ya, ke Habib yang imam besar itu, imam besar yang kemarin masuk penjara, itu kan, dia karomahnya kan itu pahanya Firsa. Terus si Ali juga karomahnya kan sama juga, Mburu Apem itu berkaromah semua. Dan itu masih diyakini para mukibul itu, saking hebatnya doktrin. Iya kan? Terus apa dasarnya mereka mengaku sebagai cucu Rasulullah, sedangkan pola tingkahnya aja, aduh, sama kayak cucunya Fir'aun. Malulah kita yang malu kalau junjungan kita
diakui mereka, sedangkan pola tingkah mereka aja nggak karu-karuan, ya kan? Mereka hanya menggunakan nama besar Rasulullah itu sebagai alat untuk mencari keuntungan. Dan saya yakin 100% mereka itu pembegal nasab palsu. Dah, itu aja unek-unek saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Aduh, namanya nggak ada ya, saya panggil Kang Mas saja ya. Oke, sekarang kita geser ya, biar nggak kelamaan, topiknya berganti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan ikhwan-ikhwan semua ya. Oke, sekarang kita bahas fenomena gunung es yang kelihatannya kecil kalau dari permukaan, ternyata ada masalah besar di dalamnya bagi umat Islam dan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita sudah bahas masalah nasionalisme, sudah dibahas cantik, dipaparkan cantik oleh Kang Mas Nusantara Bangkit ya, luar biasa itu. Kemudian kita masuk sekarang ke tema kerusakan di bidang akidah ya. Saya sebut di sini minta sama makam. Wah, itu tidak minta, udahlah kita nggak usah pura-pura melintir kayak tetangga sebelah ya. Itu VT-nya banyak beredar, minta fulus yang mulus-mulus, warnanya merah. Kemudian ada di VT saya itu sebelum geger nasab. Jadi kalau mau mengikuti, ikutilah akidah Yaman, ikutilah ulama-ulama Yaman dan ulama Syam. Maksudnya apa ini? Nanti kita bahas bersama. Kemudian dongeng kurafat. Dongeng kurafat, dengan cepat kita bisa berkata mana dalilnya yang mengatakan itu. Apakah dari Al-Quran, apakah dari hadis. Kan itu dalil kita hidup